Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ma'ruf Husaini dengan NIM 2003038, Prodi D3 Akuntansi, mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta. Ini merupakan pembuatan video dengan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati W. Widiastuti. Topik pada video ini yaitu tentang neraca lajur. Apakah neraca lajur itu? Neraca lajur adalah neraca yang berisi semua informasi untuk melaporkan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Lalu, apakah tujuan dari neraca lajur tersebut? Tujuan dari neraca lajur yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Bagaimana prosedur penyusunan neraca lajur? Prosedur penyusunan dalam neraca lajur yaitu dalam praktek penyelenggaraan akuntansi secara manual. Neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya yaitu contoh kolom pada neraca lajur. Kolom pada neraca lajur terdiri dari nama perkiraan, neraca saldo di sisi debit dan kredit, jurnal penyesuaian sisi debit dan kredit, neraca saldo sesudah penyesuaian di sisi debit dan kredit, perhitungan laba rugi di sisi debit dan kredit, dan neraca di sisi debit dan kredit. Baik ya teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam praktek membuat neraca lajur. Transaksinya tetap ya teman-teman dari Salon Rose per 29 Februari 2020. Di sini saya sudah masukkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian menurut yang pertama sama yang kedua ya teman-teman. Saya di sini akan langsung masuk ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini kita hanya memindahkan yang berada di neraca saldo dan penyesuaian, seperti contoh kas, modal perlengkapan piutang, sewa dibayar di muka, utang kas, perlengkapan pendapatan, beban gaji, beban telepon, pokoknya semua yang ada di sini ya teman-teman, kita pindahkan semua ke sini ke NS setelah penyesuaian sesuai dengan kolomnya masing-masing. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kas sebesar Rp44.100.000. Selanjutnya yaitu modal di kredit Rp50 juta ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu peralatan di debit sebesar Rp25 juta. Selanjutnya utang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka Rp6 juta. Nah, ini untuk utang di kredit ya teman-teman, Rp23 juta. Yang selanjutnya yaitu price sebesar Rp500.000. Dan ini perlengkapan di sini kan terdapat dalam neraca saldo sebesar 4 juta dan di jurnal penyesuaian sebesar 1 juta ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan saja perlengkapan di sisi debit ya teman-teman. Biasakan perlengkapan jika bertambah berada di sisi debit, jadi tinggal sama dengan 4.000 dikurang sama Rp1.000 ya.
selanjutnya yakni perlengkapan ya teman-teman. Pada tanggal 8 di sini ada di neraca saldo di sisi debit sebesar 4 juta dan ada di jurnal penyesuaian 1 juta di sisi kredit, maka kita ditulis di sisi debitnya 4 juta sama dengan 4 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah ya teman-teman, karena kan saldo dari perlengkapan itu berada di sisi debit, jadi kita kurangkan saja 3 juta rupiah. Kita lanjut ke dalam neraca saldo yang pendapatan 11.300.000 rupiah. Terus setelah itu beban gaji 2.100.000 rupiah. Setelah itu baru beban telepon ya teman-teman. Pokoknya kita semua pindahkan sesuai dengan kredit dan debitnya ya. 600.000 rupiah, selanjutnya 100.000 rupiah, selanjutnya lagi 100.000 rupiah juga ya teman-teman, 100.000 rupiah. Untuk selanjutnya 2.500.000 rupiah dari beban penyusutan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan juga 2.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk yang untuk beban pemakaian perlengkapan ya teman-teman, di sisi debit sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman. Mohon maaf, di sini tadi yang 2.500.000 rupiah ini berada di sisi debit ya teman-teman. Baik, coba kita jumlahkan di sini. Baik, dengan rumus sama dengan sum buka kurung. Ini kita tinggal blok ya semua ya teman-teman, dari atas hingga bawah. Apakah hasilnya balance antara kredit dan debit teman-teman? Kita bisa lihat ya sekarang di sini sama dengan sum. Nah, hasilnya balance ya teman-teman. Dari neraca setelah penyesuaian hasilnya 86.900.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini untuk laporan laba rugi khusus untuk pendapatan dan beban dari salon rose. Jadi untuk kas, modal, peralatan dan lain-lain di situ tidak masuk di laporan laba rugi, akan tetapi masuk di dalam neraca saldo ya teman-teman. Kita langsung saja, di sini ada pendapatan pada tanggal 9 ya, berada di sisi kredit sebesar 11.300.000 rupiah. Setelah itu ada beban gaji 2.100.000 rupiah. Ada lagi beban telepon ya teman-teman pada tanggal 11 sebesar 600.000 rupiah. Terus kita lihat lagi beban kerugian piutang ya teman-teman pada tanggal 12 sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 14 beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu beban pemakaian perlengkapan ya teman-teman. Di sini untuk yang terakhir, mohon maaf, 1 juta rupiah di sisi debit ya teman-teman. Setelah itu bebannya juga di sisi debit. Ya, di sini ya teman-teman. Baik, kita tinggal beban pemakaian perlengkapan sebesar 1 juta rupiah juga teman-teman. Baik, kita tinggal jumlahkan semuanya. Apakah balance antara laporan laba rugi ini ya teman-teman? Kita pindahkan jumlah dari debit laporan laba rugi adalah 6.300.000 rupiah.
sedangkan dari kreditnya adalah Rp11.300.000. Berarti di sini kita bisa lihat bahwasanya Salon Rose ini dia untung ya teman-teman. Berarti di sini kita tulis laba. Labanya itu kita tulis aja di sini. Di sini ya teman-teman. Kita mohon maaf, labanya di sini. Laba supaya bisa menandakan ya teman-teman. Untuk supaya lebih jelasnya, di sini kita kasih nilai Rp6.300.000 ya teman-teman, karena supaya kelihatan. Nah, jadi di sini kita tinggal buat sama dengan ini dikurang dengan yang bawahnya ya teman-teman. Nah, labanya yaitu sebesar Rp5 juta. Oke teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya laba dari Salon Rose adalah Rp5 juta. Kita masuk ke dalam neraca ya teman-teman, yaitu diisi kecuali dari pendapatan dan beban gaji. Jadi kas sebesar Rp44.100.000. Terus diisi juga modal di kredit sebesar Rp50 juta. Terus setelah itu diisi peralatan di sisi debit Rp25 juta. Setelah itu ada juga piutang sebesar Rp2 juta. Selanjutnya untuk sewa dibayar di muka Rp6 juta. Untuk selanjutnya ada utang ya teman-teman sebesar Rp23 juta. Rp3 juta. Mohon maaf, di sini jadi kurang besar ya teman-teman, jadinya tadi nilainya tidak terlihat. Untuk selanjutnya, baik langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam neraca. Jadi semua akun yang tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi kita masukkan semuanya ke dalam neraca ya teman-teman. Di sini kas sebesar Rp44.100.000. Selanjutnya modal diisi debit sebesar Rp50 juta. Selanjutnya ada peralatan sebesar Rp25 juta di sisi debit. Terus setelah itu ada piutang sebesar Rp2 juta di sisi debit juga ya teman-teman. Sewa dibayar di muka sebesar Rp6 juta. Terus selanjutnya yaitu utang ya teman-teman sebesar Rp2 juta di sisi kredit ya teman-teman. Selanjutnya yaitu price sebesar Rp500.000, mohon maaf, Rp500.000. Di sini ada lagi ya teman-teman untuk cadangan kerugian piutang sebesar Rp100.000 ya teman-teman. Rp100.000 dan ada di akumulasi penyusutan peralatan. Di situ ada pada tanggal 15, mohon maaf, pada tanggal 15 yaitu berjumlah Rp2.500.000. Selanjutnya kita akan jumlah dari sisi debit terlebih dahulu ya teman-teman, dengan rumus yang sama dengan sum buka kurung Rp77.600.000 ya teman-teman. Terus untuk yang sisi kredit kita jumlahnya kan juga dengan sum langsung kita blok juga ya teman-teman. Ini dengan sum kita blok semua ya teman-teman dari atas hingga bawah. Jumlahnya Rp54.600.000. Nah,
Jadi kita bisa dikurangkan ya teman-teman di sini, sehingga kita dapat selisihnya juga sebesar ini ya teman-teman, yaitu kita kurangkan dengan yang atas kurang yang bawah seperti tadi, yaitu sebesar Rp44.100.000 ya teman-teman. Jadi ini merupakan hasil dari neraca dan laporan laba rugi ya teman-teman. Boleh kita bold di sini supaya kelihatan. Baik, mulai dari awal hingga akhir transaksi kita sudah masukkan semuanya, kita sudah selesai ya teman-teman untuk membuat neraca lajur. Sekian pemaparan materi tentang neraca lajur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.